Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Sebagaimana kemarin kita sudah mendengarkan beberapa hadis tentang kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW kepada diri beliau, bahkan kepada orang sekitarnya, dan beliau lebih dominan memberikan suatu maaf dan persahabatan. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa hadis lagi tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW. Tentunya di sini banyak sekali hadis-hadis tentang kepribadian Rasulullah SAW, sehingga kita akan panjang di dalam mendengarkan dari kepribadian Rasulullah SAW. Jika kalian yang baru bergabung dengan kajian saya dan ingin mengenal yang lebih banyak mengenai Rasulullah SAW, tentu saya sarankan dari video-video sebelumnya. Jika kalian bisa meluangkan waktu, dengarkan video-video sebelumnya untuk memberikan suatu hal yang lebih maksimal mengenal dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saat ini mungkin kita akan melanjutkan dari kajian kita. Seperti biasanya, kita akan memohon kepada Allah, akan meminta keberkahan, keluasan ilmu, ataupun kemanfaatan ilmu ini dari zat yang memilikinya maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari hadis kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, "Ma ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin zalimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillahi say. Fa iza tuhika min maharimillahi say kana min asaddihim fi zalika ghadban wa ma khuyira baina amrayni illa taro aisarahuma ma lam yakun ma'saman." Aku tidak pernah melihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalas aniaya yang telah menimpakannya atau menimpanya orang lain kepada beliau, diri beliau, selama orang tersebut tidaklah menghinakan dari kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan membalas suatu aniaya dari seseorang kepada Rasulullah SAW jika penganiayaan tersebut tidaklah menghinakan atau menghilangkan dari kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhubungan dengan agama itu sendiri yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah SAW tidak marah. Sehingga sudah banyak sejarah kita melihat tentang Rasulullah SAW dianiaya ataupun dizalimi. Beliau tidaklah membalas dengan balasan yang tentunya menyakitkan. Bahkan yang
tentu kita sering dengar kisah tentang Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif, yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, namun yang diterima oleh Rasulullah SAW yaitu yang mana suatu hal yang tidak pernah dimiliki oleh orang Arab, budaya tersebut, melempari batu, melempari kotoran dan lain-lainnya. Bahkan anak-anak pun ikut melempari Rasulullah SAW, sehingga darah telah berkucuran di berbagai tubuh Rasulullah SAW karena lemparan batu tersebut. Dan sehingga apa yang terjadi, para malaikat langit, angin, dan malaikat gunung dan lainnya telah mendatangi Rasulullah SAW untuk menghibur dari Rasulullah SAW bagaimana jika ia menurunkan suatu kecelakaan, musibah kepada orang-orang tersebut yang tidak mengindahkan dari suatu ajakan Rasulullah SAW, bahkan memberikan suatu penghinaan kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tetap mendoakan kebaikan dan memaafkan dari dirinya, karena Rasulullah memiliki jiwa yang begitu besar, jiwa yang begitu agung, dan kesempurnaan akhlak yang ada di dalam diri beliau, sehingga beliau memaafkan dan meminta doa untuk supaya Allah pilih dari keturunan-keturunannya untuk kenal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah tentang Rasulullah, sedikit banyaknya bagaimana akhlak Rasulullah ketika Rasulullah SAW jika dianiaya atau dizolimi, beliau tidak membalas jika itu berhubungan kepada dirinya. Namun jika berhubungan dengan Zat yang Maha Agung, merendahkan Allah dengan perintah-perintah lainnya, tentu Rasulullah SAW akan menunjukkan sebagaimana selayak kadarnya suatu hal larangan atau perintah itu dilanggar. Sehingga banyak sekali cerita-cerita sahabat yang mana sahabat memakai pakaian berwarna yang selayaknya warna yang digunakan wanita. Itu kan hal demikian yang melanggarnya bukan suatu langgaran, namun suatu hal meletakkan suatu perkara tersebut pada tempatnya saja, seperti rambut, kuku yang panjang, itu banyak hadis-hadisnya, dan itu suatu hal yang tidak hal yang menghina ataupun menghinakan suatu hal perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hal tersebut menghinakan Allah, tentu Rasulullah SAW akan bertindak dan akan marah dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Tapi bila sedikit saja, yaitu kehormatan Allah Subhanahu wa taala dihina oleh orang, maka beliau merupakan orang yang paling marah dari hal tersebut, karena perkara tersebut. Dan seandainya diminta kepadanya untuk memilih di antara dua perkara, pasti beliau akan memilih yang paling mudah, selama perkara itu tidak menyangkut dari perkara yang maksiat. Wallahu a'lam. Sehingga jika suatu hal itu tidak maksiat, tentunya Rasulullah SAW memilih yang lebih mudah ataupun mempermudah dari hal tersebut. Banyak sekali hal-hal tersebut yang sejarah menceritakan Rasulullah SAW lebih memilih hal-hal yang mudah. Contoh, sebagaimana sholat tarawih, Rasulullah SAW tidak mengerjakan secara terus-menerus di dalam masjid dan lain, karena Rasulullah SAW menakutkan jika sholat tarawih tersebut akan dijadikan suatu hal yang wajib untuk umatnya. Dan bukti dan hikmah tersebut telah terjadi di umat akhir zaman saat ini, ya kan, sholat tarawihnya. Jika Rasulullah tidak bersikap demikian, tentu tidak terjadilah sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Dan banyak lagi suatu hal-hal seperti makan bawang dan lain-lainnya yang tentu bisa kita ambil hikmah bahwasanya Rasulullah SAW memberikan suatu kemudahan untuk kebaikan dari umatnya, kemudahan dari umatnya, sehingga umatnya
tidak dalam keberatan menunaikan suatu perintah ataupun suatu hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat. Dulu sholat ini diberikan 50 waktu. Bahkan di dalam cerita tersebut Nabi telah dibujuk ataupun bukan dibujuk, telah diberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita, oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima ini perkara yang besarnya yaitu sholat. Sehingga Rasulullah SAW kembali meminta untuk keringanan kepada Zat yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan suatu keringanan di dalam perintah sholat. Sehingga apa yang terjadi? Sholat tersebut telah berkurang dan berkurang hingga menjadi 5 waktu. Itu suatu keringanan yang mana Rasulullah SAW berikan juga kepada umatnya. Wallahu a'lam. Suatu hal yang tentunya tidak menyebabkan suatu hal tersebut yaitu maksiat. Rasulullah lebih memilih suatu hal yang ringan. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Ad-Dalabi dari Fudail bin Iyad, dari Mansur, dari Zuhri, dari Urwah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentunya hukum-hukum di dalam memahami hukum Islam itu sudah selesai dan diperinci oleh ulama-ulama, namun bisa dikembangkan untuk zaman-zaman saat ini, dikembangkan dari dalil-dalil dan nukil-nukil dari mereka mengambil ayat dan mengambil dalil seperti mazhab-mazhab di berbagai mazhab. Sebagaimana di Indonesia ini tentunya lebih dominan bermazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indahu wa qala bisa ibnu asirati au akhul asirati summa udhina lahu falamma dakhala alana lahul qaul falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta summa alanta lahu qaula faqala ya Aisyah inna min syarrin nas man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqaan fahsihi. Seseorang laki-laki meminta izin untuk bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu aku ini adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berada di samping beliau. Beliau bersabda, sejahat-jahat ibnu Ashirah atau pemimpin dari suku adalah dia. Atau perawi pun ragu dari hal tersebut, sejahat-jahat ahlul Ashirah, pemimpin suku itu dia. Kemudian Rasulullah SAW memberinya izin. Manakala ia masuk ke rumah, Rasulullah SAW berkata dengan lembut kepadanya. Setelah ia keluar, aku yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, Tuhan telah mengatakan suatu hal yang buruk ataupun menyumpahi dia tentang dirinya, tentang dia, tapi Tuhan telah berkata lembut kepadanya. Beliau bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya sejahat-jahat manusia ialah orang yang ditinggalkan sesamanya, yaitu manusia tinggal bersamanya, atau orang yang dibiarkan sesamanya karena takut dari kejahatannya. Seseorang yang mana tinggal kepada dia dan orang tersebut tidak berani melakukan suatu hal dikarenakan dari kejahatan orang tersebut. Wallahu alam, karena dia ini adalah pemimpin ataupun kabilah yang memimpin dari kabilahnya. Dia ini berlaku mungkin yang selayaknya tidaklah memiliki rahman atau memiliki kasih sayang. Dengan kekerasan dia kasar sehingga banyak keburukan dari dirinya, sehingga orang-orang mentaatinya ataupun membiarkan dia demikian karena takut dari kezaliman ataupun dari kejahatan yang dia akan buat.
Demikianlah kurang lebihnya dari hadis ini. Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut, dan Rasulullah SAW tetap berlaku lembut ataupun berlemah lembut terhadap orang-orang, apapun dia kasar, dia baik, semuanya Rasulullah SAW tetap bertutur kata yang lembut. Sehingga seringkali cerita tentang Rasulullah SAW yang mana menyuap seorang Yahudi yang buta, yang senantiasa melaknat dari Rasulullah SAW. Beliau suap dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ketika Rasulullah SAW tiada, meninggal dunia, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari suapan tersebut. Nah, ini cerita seringkali kita dengar tentunya. Ternyata yang menyuapi setelah ini yaitu Abu Bakar, yang tentunya dia merasakan suapannya tidaklah seperti Rasulullah SAW. Masya Allah, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Semoga keteladanan dan akhlak beliau dilimpahkan kepada diri kita yang senantiasa mengkaji dari mendengarkan kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kurang lebihnya, jika ada salahnya, berikan komentar yang positif kepada channel saya ini, ataupun komentar yang baik untuk meningkatkan dari kualitas ini, dari apa yang saya dalami. Dan jika kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya, karena subscribe berhubungan gratis. Kemudian share kepada yang lainnya jika ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel dukung dengan like supaya meningkatkan dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.